Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, RB di sini. Pada kesempatan video ini, saya membuat analisa di saham Indonesia. Itu saya sudah siapkan ada 4 saham yang akan saya coba bahas, yaitu pertama Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, BCN ya, Gas Negara, dan Telkom ya. Kalau misalnya Anda berharap meminta saya untuk menganalisa saham lain ya, di luar 4 ini, silahkan sampaikan di komentarnya ya. Oke, saya lanjut ya. Untuk Bank Sentral Asia ini bisa situasinya, saya buka di harian, di time frame daily ya, seperti ini. Ini sudah saya buatkan alat-alat bantu, salah satunya yaitu kanal river ya di sini, yaitu dengan menggunakan konsep river. Ini menyampaikan, kalau di sini mungkin Anda tidak bisa membacanya ya. Saya buka di monthly-nya saja biar terlihat lebih mudah untuk membacakannya. Dan kalau di monthly-nya terlihat sekali ya bahwa ini membangun sebuah kanal river ya seperti ini ya. River seperti ini dengan posisi sekarang adalah sudah di posisi sebagai aturannya bahwa di sini kita jangan dulu masuk. Jangan dulu masuk. Kalau Anda belum mempunyai belum masuk ke Bank BCA, sebaiknya ditahan dulu masuk karena sedang berada di posisi 75% kan, sekitar di atas 50% kanalnya ya. Sebaiknya kalau kita ingin masuk itu yaitu pada saat posisinya katakanlah di antara di bawah, di sekitar 25 ya, sebaik apalagi idealnya di sekitar di bawah 25% ya, kita di sini. Ini seperti ini. Kalau time frame monthly-nya terlihat sekali. Kalau di daily-nya kita lihat ya. Di daily-nya kalau kita berbicara ke AWS Musculator juga menyampaikan bahwa ini momentumnya ya. Kalau kita lihat, perhatikan AWS-nya. Ini di sini dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan di sini dengan harga yang lebih tinggi. Ya, AWS-nya bahkan lebih turun ya, lebih rendah. Artinya bahwa momentum pergerakan harga di area posisi ini dibandingkan momentum di sini sudah terjadi penurunan, pelemahan ya, momentum pergerakan naiknya ya. Memang masih naik. Dan ini sangat jelas di bar terakhir AWS Musculator sudah merah yang mengindikasikan sudah terjadi perubahan momentum bergerak turun. Ya, dalam hal ini bahwa seller lebih dominan, sudah mulai lebih dominan. Mungkin kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, ini sangat terlihat sekali di sini ya. Ya. Ini ya, kemudian dari sini pun juga terlihat bahwa kalau saya buatkan menggunakan ini ya, dari sini, maka kalau ini menjadi katakanlah sebagai kontratrend terhadap kenaikan ini, maka kontratrend ini sejauh ini belum dilewati secara korektif, artinya bahwa pergerakan naiknya belum ada yang melewati kekuatan naik ini. Begitupun pada saat ini turun ya, balik turun ya, sekitar berapa persen, sekitar 4%. Ini yang terakhir ya. Ini memang terjadi yang namanya penguatan ya, kemarin, tapi penguatan ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini ya, dari sini ke sini itu penguatannya open dan close-nya sudah ini doji ya, doji ya ini ya, ini sudah menunjukkan bahwa walaupun dia terjadi penguatan, tapi di sesi terakhir di close ya, seller lebih kuat sehingga open dan close-nya di sini hampir sama di sini ya. Ini sama, artinya bahwa besok ini akan kemungkinan cenderungnya masih tinggi. Ya, dilihat dari sini. Jadi wajar kalau time frame monthly-nya sudah menyampaikan bahwa itu ada di 75% kanalnya rivernya ya. Dan di daily-nya maupun di 4 jamnya
HWS muskulaturnya menunjukkan gambar merah, momentumnya sudah turun. Apalagi sini udah momentumnya udah momentum melemah ya harganya. Maka jangan masuk. Kalau misalnya Anda sudah masuk ya, kalau Anda rasa ini sudah cukup profit ya, silahkan aja Anda close. Menunggu misalnya, nah ini terserah Anda strateginya Anda ya. Tapi yang jelas kalau yang baru, yang belum masuk, jangan dulu masuk. Ya, ini di Bank BCA. Dan saya lanjut di saham yang lain, seperti yang saya janjikan tadi sebelumnya, yaitu di Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di 4 jam, ya, pengamatan saya seperti tadi, yaitu saya perhatikan di jangka panjang di mandinya seperti apa. Kita ingin lihat di mandi seperti apa. Ya, ini sebenarnya karena sama-sama bank ya, Bank BCA sama Bank Mandiri hampir mirip. Jadi ini pun juga sama, dia ada di korektifnya. Kalau ini kita sebagai korektifnya ya, di A, B, C begitu, maka dia ada di puncaknya. Tentunya kalau Anda main di derivatif bisa aja Anda sell misalnya ya, tapi kalau di Anda spot ini Anda nggak bisa masuk ya. Dan hati-hati ini bahwa di sini kalau saya menggunakan ini ya, Anda perhatikan ini ya, ini bisa sebagai salah satu ciri-ciri untuk katakanlah sebagai reversal ya, ciri-ciri reversal ya. Seperti ini. Hati-hati reversal dalam artian bahwa harga dari monthly ini kembali sudah di puncak, dia akan katakanlah harganya akan turun ya, akan turun. Apakah turunnya setinggi gelombang di sini atau bisa jadi di sini. Di monthly-nya ya. Kanalnya ya minimal sampai di birunya ini ya. Perkiraannya seperti itu ya. Ya, hati-hati dulu, jangan dulu sama ini pun juga jangan dulu masuk. Kita tunggu ya. Ini kalau kita lihat di sininya pun juga sudah memperlihatkan bahwa momentumnya sudah terjadi, momentum pelemahan harga ya di sini. Penurunan harga di sini, harga ya. Walaupun di sini naik, tapi di sininya secara rata-ratanya dia akan turun ya, merah. Jadi di sini pun juga sama, Bank Mandiri Anda sebaiknya jangan dulu masuk ya. Kalau lihat kita daily-nya, kita perhatikan pasti merahnya sudah cukup panjang, betul seperti yang saya perkirakan ya. Sama juga daily, jadi 4 jam. Jadi di Bank Mandiri pun juga kita tinggal menunggu waktu ya, tunggu dulu, jangan dulu masuk ya. Masuk kalaupun misalnya Anda katakanlah di sekitar sini, kalau ada sekitar sini ya, sekitar di 5.900, Anda persiapan hati-hati di situ. Kalau ada pembalikan arah dari situ, maka Anda bisa masuk. Jadi Anda masuk sekitar di 5.900-an di Bank Mandiri. Ini kita perhatikan lagi ke yang lain, yaitu di PJN ya, gas negara. Nah, gas negara ini secara keseluruhannya sejak tahun 2015 itu memang situasinya bahwa harga terus melemah ya, seperti ini. Oke, ya, itu rupanya saya harus reset dulu. Nah, begitu ya. Ya, di puncaknya, jadi ya di 2014 di puncaknya, dia terus sejak 2014 dia melemah terus ya, menurun terus harganya, terus dengan situasi. Nah, ini situasi seperti ini adalah situasi sebagai dari sini ke sini adalah, kalau kita bicara di elite wave modern itu adalah segmen genap ya. Dengan segmen genapnya ini kalau saya buatkan, nah ini ya, ini segmen genap dari sini sampai sekarang ya, cukup lama ini berada di posisi segmen genap. Sejak tahun 2015 ya, stagnan terus ya, naik turun ya. Ya, seperti ini. Dan di ujungnya, dan ini semakin memang kalau lihat, kita perhatikan kalau saya buat kanalnya, jadi memang kalau dari sini ke sini kita melihat bahwa ini berada di kanal naik, agak naik ya, agak menguat, walaupun nah ini ya, walaupun ini kita bicara tentang bahwa kenaikan ini perubahan kenaikannya ini tidak terlalu beda dengan tadi dengan di Bank BCA ya.
kanalnya itu dia agak tajam lumayan ya, sudutnya itu cukup tinggi. Kalau ini sudutnya sekitar 35%, 30% ya, kurang tajam ya. Jadi sama di ini kalau apalagi kalau kita lihat dan dia di posisinya di 50% ya kalau kita lihat. Nah ini ya. Artinya memang tidak untuk kemungkinan bahwa di sini ini situasinya bahkan berada di posisi yang memang bisa lari naik sampai sini bisa ya. Juga sampai bawah. Jadi ini situasi yang stagnan di sini seperti ini. Saran saya sih baiknya jangan dulu masuk ya. Kalaupun masuk soalnya kalaupun Anda mau masuk kalau suatu saat pada saat harga katakanlah menembus ada pergerakan harga yang cukup cepat sehingga dia melewati harga ya. Jadi pada saat dia bergerak di atas 1900 ya, sekitar 1965 ya, melewati ini kanal ini baru kanal bawahnya ya. Nah, kalau kita perhatikan kita belum bicara kanal yang atasnya ini ya, yang atasnya ini belum ya. Jadi tidak masalah bahwa pada saat kita ada bar misalnya kuat ya, satu bar, jangan seperti ini berulang-ulang gitu ya, jangan. Tapi kalau dia dari sini satu bar saja cukup, yang ditempuh dengan 3 bar dari posisi sekarang katakanlah berarti sekitar 4 bulanan lah, 4 bulan. Kalau dia 2 bulanan lah ya, misalnya 1, 2 begitu. Kalau ada 2 bulanan kemudian menyentuh ini, Anda bisa masuk. Tapi kalau 4 bulan, 5 bulan start di sini, ya masih di sekitar di bawah 1900, Anda jangan masuk. Ya. Jadi menunggu. Kecuali kalau misalnya pada saat harga sekitaran di sini yang mendekati sekitar di 1200-an, ya, 1200 ya, harga bergerak turun 1200, Anda bisa masuk. Tapi tetap sebaiknya Anda gunakan salah satu, kalau saya menggunakan indikator AWS eskalator, di mana AWS eskalatornya ini adalah sedang merah ya. Jadi kalau tentu di daily ya, Anda harus melihat di daily ya. Ini cukup bagus sebenarnya ya, berada di bawah ciri-ciri untuk akan ada kenaikan ya. Tapi sebaiknya tunggu dulu ya, pastikan itu ya. Sama jadi di gas pun juga sama, kita tunggu dulu. Oke. Sekarang terakhir ke saham Telkom. Ya. Saya lihat dulu monthly dulu. Nah, kalau Telkom bahkan sebaiknya memang Anda kalau ada peluang untuk masuk ya kalau Telkom. Ini saya sudah buatkan. Ya, jadi sejak tahun berapa ini? Juli tahun 2022 memang harga saham Telkom melemah gitu ya. Tapi jangan salah, itu kanalnya kanal subkanal tren bawah ke kanal ke bawah ya. Padahal kalau kita perhatikan kalau saya buatkan kanalnya. Nah, ini ya. Kanal bawah ini dia sudah di bawah harganya. Ya. Dan ini sedang beberapa bulan ini terjadi stagnan seperti ini, sideways ya seperti ini. Kalau time frame lebih kecilnya bakal kelihatan bahwa itu sedang mempersiapkan posisi segmen reversal seperti ini. Nah, perhatikan cara ciri-cirinya bahwa ini kemungkinan besar bahkan akan balik arah ya, akan naik menguat. Ya. Jadi sebaiknya di sini yang sekarang Anda misalnya kalau suatu saat ada bar naik cepat ya, menyentuh katakanlah di harga di sini, menyentuh di sini harga naik ya, bar hijau cukup tinggi sampai sini, maka setelah bar itu Anda bisa masuk. Jadi buy following atau stop buy stop ya, Anda menggunakan buy stop di sini ya. Setelah melewati area ini ya. Jadi setelah melewati harga 3.260. Karena dilihat di monthly-nya tadi. Nah, ini ya, di monthly-nya ini sudah ada di kanal paralel bawahnya yang besarnya ini ya. Jadi minimal saja kalau lihat dari sini, ini adalah misalnya ini sudah saya buatkan kan ininya apa ya. Nah ini yang sebelumnya ini barangkali di postingan video sebelumnya ini ada membahas tentang Telkom ya, posisinya seperti ini. Jadi menunggu yang terakhir. Kalau ini dan ini akan terjadi kenaikan pengeluaran ya, wajar menurut saya sih harusnya ya.
Di sini sejak berapa nih? Tahun 2016 ini terjadi berada di posisi area segmen genap. Ya. Kanal ini nih, kanal ininya. Ini harusnya lurus saja ya saya buatkannya. Jadi karena ini untuk membantu perhitungan saya di sini ya. Ini adalah A, B, C, D. Ini sudah impuls ya. Ini rel, dia lanjutin ke atas ya. Jadi kita tunggu di sini nih. Di Telkom nih cukup bagus ya. Ini kenaikan kira-kira seberapa? Coba saya perhatikan ya. Terhadap ini pun juga ini luar biasa ya, sekitar 60%. Jadi sebelumnya terjadi pelemahan sekitar 50% lebih ya. Jadi kalaupun misalnya setelah ini ya, kemungkinan besar ada kenaikan harga. Jadi Anda di Telkom, Anda lihat perhatikan di time frame yang lebih kecilnya, tadi saya sampaikan. Nah ini sebaiknya pada saat dia terjadi bar naik, menyentuh ini, cukup tinggi barnya ya, bar bullishnya cukup besar. Ini kalau dihitung dari sini sudah, kalau dia mau reversal ini hitungan udah cukup ya. A, B, C, D. Kalau satu lagi di sini ya, dari sini E, baru 4. Tapi kalau saya menghitung dari sini, kalau menghitung dari sini A, B, A sampai sini, sorry, B, C, D, E. Jadi kalau saya hitung, memang di dialnya Anda sabar saja. Ya, kalau saya hitung reversalnya ini. A, B, C, D. Ini sedikit, ini sudah cukup memenuhi syarat. Ya sekitar sinilah ya. Jadi kalau misalnya ini bergerak ya turun sampai di sini, Anda silakan bisa juga ini ya, sekitar sini, sekitar berapa ini? Katakanlah sekitar di 2.900-an, 2.800-an ya, sekitar 2.800-an Anda dia bergerak turun, masih turun melemah sampai sini, Anda bisa masuk di situ ya. Untuk yang di Telkom, karena di jangka panjangnya ini sudah berada di area bottomnya, jadi ya kanal bawahnya yang ini ya. Okay. Untuk yang di Telkom, sedangkan di saham Bank BCA, PJN maupun Bank Mandiri, Anda tahan dulu, menunggu waktu dulu untuk memastikan bahwa terjadi perbalikan arah pelemahan dulu harga. Wajar ya setelah 4 bulan tadi, 45 bulanan ya harga. Setelah itu nanti kalau sudah berada di kanal paralel bawah, di river yang bawah ya, Anda silakan masuk. Oke. Baik, saya cukupkan sampai di sini analisa saya terkait 4 harga saham di Bank BCA, Bank Mandiri, PJN maupun Telkom. Nah, dalam hal ini di Telkom Anda mungkin dalam jangka pendek sekitar pertengahan awal-awal Oktober Anda bisa masuk ya. Apalagi kalau misalnya harga bergerak di seperti ini. Di sekitar di 2.900-an ya. Kalau misalnya Anda yang menginginkan saya untuk katakanlah menganalisa saham lain selain keempat tadi yang saya sebutkan, sampaikan saja di komentar, silakan. Oke. Saya sampai cukup sampai sini, sekian, terima kasih.